Baik teman-teman, kali ini Ripa akan share ke kalian hal-hal apa saja yang harus dihindari oleh kaum muda. Karena masa muda adalah masa-masa keemasan di mana seharusnya kita berprestasi, mengumpulkan semangat, berkreativitas. Karena masa muda sekaranglah yang menentukan kebahagiaan kita di masa tua nanti. Jadi, marilah kita menjadi pemuda-pemudi yang berkualitas dan penuh kreativitas. Salah satunya dengan cara menghindari hal-hal yang akan Ripa sebutkan. Langsung saja. Yang pertama adalah tidak percaya diri dan menuruti rasa takut. Banyak sekali orang di luar sana atau bahkan kamu yang mempunyai kelebihan lebih tetapi merasa tidak percaya diri atau bahkan takut. Takut dihina, takut ditertawai, takut dibully dan lain sebagainya. Padahal rasa takut itulah yang justru membuat kalian semakin lemah dan kelebihan kalian juga bisa berkurang atau bahkan menghilang. Jadi seharusnya kalian bisa melawan rasa takut itu. Buya Hamka juga pernah berkata, jangan takut jatuh karena orang-orang yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh. Jangan takut gagal karena orang-orang yang tidak pernah mencobalah yang tidak pernah gagal. Jangan takut salah karena pada kesalahan yang pertama kamu dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar pada langkah yang kedua. Jadi mari kita percaya diri dan lawan rasa takut. Yang kedua adalah terlalu fokus pada kelebihan dan kekurangan orang lain. Sebenarnya tidak masalah jika kita melihat kelebihan orang lain, karena bisa saja setelah kita melihat kelebihan orang lain tersebut, kita merasa lebih termotivasi, merasa lebih semangat untuk terus meningkatkan kemampuan kita. Tapi terkadang juga setelah kita melihat kelebihan orang lain, kita merasa lebih rendah, semakin insecure dan tidak ingin meningkatkan kemampuan kita. Padahal bisa saja kemampuan yang kita miliki itu jauh lebih bagus dibandingkan kemampuan yang orang lain miliki. Jadi fokuslah pada kelebihan dan kekurangan diri kita sendiri. Jika ada kelebihan maka kita tingkatkan, jika ada kekurangan maka kita perbaiki. Yang ketiga adalah berdiam diri di zona nyaman. Zona nyaman ini maksudnya ketika kita tidak ingin meningkatkan skill, tidak ada usaha yang lebih keras, atau tidak ingin mempelajari hal yang baru sehingga diri kita tidak ada kemajuan sama sekali. Padahal jika kita keluar dari zona nyaman, maka akan ada tantangan, kesempatan yang baru yang bisa membuat diri kita semakin maju. Namun sebaliknya, jika kita berdiam diri aja di zona nyaman tersebut, maka tantangan, kesempatan tersebut akan hilang dan diri kita juga akan gitu-gitu aja, tidak ada kemajuan. Jadi mari kita keluar dari zona nyaman. Yang keempat adalah menyerah ketika ada masalah. Setiap orang itu pasti punya masalah, entah itu pelajar, presiden, menteri, dokter, pengusaha dan lain sebagainya, pasti punya masalah. Tapi tiap orang menghadapi masalah itu dengan cara yang berbeda-beda, dan yang paling baik itu ketika ada masalah maka kita harus bersabar, terus memperbaiki, berikhtiar, berdoa kepada Allah, karena Allah itu yang maha memudahkan segala urusan kita. Bisa jadi ketika Allah mendatangkan ujian kita, mendatangkan musibah kepada kita, itu karena dosa-dosa yang kita perbuat seperti itu, atau bisa juga Allah itu sayang kepada kita, tapi bisa juga yang tadi dosa-dosa yang kita perbuat sama ini. Jadi lebih baik ketika ada masalah kita seharusnya mendekat kepada Allah, karena bisa jadi juga masalah yang kita hadapi itu justru lebih menguatkan diri kita, menghebatkan diri kita. Jadi jika ada masalah dalam dirimu, di dalam kehidupanmu, ingat semua orang juga punya masalahnya masing-masing. Jadi teruslah bersemangat, teruslah bersabar atas segala ujian yang Allah berikan kepada kalian semua. Yang kelima adalah merasa sok pintar. Kalian gak suka kan sama orang yang merasa paling jago, merasa paling hebat dan sebagainya? Karena jika kita merasa sok pintar, kita itu ya bakal diam, stay di tempat aja, karena ya udah gitu, kita itu udah lebih pintar daripada orang lain. Apa yang harus kita tingkatkan gitu kan, kalau kita udah merasa paling pintar, paling hebat gitu, yang membuat kita tidak ingin dikritik tapi suka ngekritik, atau kita suka mengambil keputusan diri sendiri karena ya kita merasa paling benar gitu dan lain sebagainya. Jadi alangkah baiknya kita tidak boleh tuh yang merasa pintar dari orang lain gitu. Sebelumnya jangan merasa paling baik, tapi kita harus lebih baik. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman semuanya, itulah hal-hal yang harus kalian hindari. Dan kalau misalkan kalian punya tambahan apa saja hal-hal yang harus dihindari oleh kaum muda, boleh komen di bawah. Jangan lupa juga di like, comment, and subscribe. Bye.